wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Damayanti dari kelompok 10 Agama kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah, dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan hukum dari perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertian. Perbankan syariah adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan persatuan. Yang ketiga yaitu hukum. Jadi hukumnya adalah bunga merupakan tambahan sebagai imbalan jasa yang ditentukan sebelumnya. Bank yang menyelenggarakan usahanya dengan sistem bunga disebut dengan bank konvensional. Bank seperti itu berarti melakukan suatu pemerasan kepada wira swasta yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan menggunakan jasa konvensional atau masih menjadi perdebatan antara para ulama. Beberapa perbedaan pendapat para ulama ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu bunga bank termasuk dalam riba nasiha yang dilarang oleh Islam. Yang kedua, sistem perbankan tidak dapat dihindari, jadi boleh di saat yang darurat dan sementara. Yang ketiga yaitu subhat atau belum jelas halal dan haramnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bank syariah atau bank islami. Jadi, sebagai jalan keluar dari bank konvensional, didirikanlah bank syariah atau bank islami ini yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan atau sesuai dengan syariat Islam dengan menerapkan sistem bagi hasil. Jadi ada alasan para ulama dan cendekiawan Islam itu mengizinkan berdirinya bank syariah sendiri. Yang pertama, karena umat Islam sudah dalam keadaan darurat, di mana umat Islam sekarang itu hampir tidak bisa menghindari mudharabah bank konvensional yang mana mengandung praktik bunga. Yang kedua adalah menyelamatkan umat Islam dari praktik bunga yang mengandung pemerasan dari si kaya terhadap si miskin. Yang ketiga adalah untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan kepada bank non-Islam yang mana menghambat umat Islam untuk mempraktikkan ajaran agamanya terutama di bidang bisnis. Selanjutnya adalah landasan hukum yang kuat dari bank syariah atau bank islami, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya adalah untuk menghindari riba dan bunga sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional, maka bank syariah itu menyediakan produk-produk sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah wadiyah titipan, yaitu titipan uang atau tabungan, barang, surat-surat berharga, atau deposit dengan perjanjian yang telah disepakati dengan berdasarkan prinsip suka sama suka. Yang kedua yaitu mudharabah, yaitu kerjasama ekonomi, kerjasama antara pemilik modal dan pelaksanaan atas dasar perjanjian profit and sharing atau yang kita kenal sebagai bagi hasil. Yang ketiga yaitu musyarakah atau persekutuan, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha dalam saham pada usaha atau yang kita sebut sebagai patungan. Yang keempat yaitu murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harta atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama dengan jujur. Dalam hal ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka juga. Yang terakhir yaitu kardul hasan, artinya pinjaman yang baik dan lunak, di mana pada bank syariah itu tidak dikenakan bunga kepada masyarakat. Saya Anissa Ramasari. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mutiara Alkensa. Jadi teman-teman saya tadi telah menjelaskan mengenai perbankan syariah. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai perbedaan dan persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional.
Yang pertama saya akan menjelaskan perbedaannya. Perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, bank konvensional landasannya adalah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah landasan hukumnya ialah Islam atau Al-Quran. Kemudian yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Kemudian persamaannya. Dari persamaannya, yang pertama, sebagai sentral peredaran uang. Yang kedua, tempat tukar menukar mata uang. Yang ketiga, untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi negara. Yang keempat, tempat penyimpanan uang yang paling aman. Jadi setelah saya menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara bank konvensional dan bank syariah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai ayat di dalam Al-Quran yang telah menjelaskan mengenai perbankan syariah atau perbankan Islam. Sebagaimana telah ditulis di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi itulah pembahasan dari kami mengenai perbankan Islam atau bank syariah. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.